Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ridhaka wa ma'rifatak. Wa hamna Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilman wa sakharna Dawud al-jibali yusabbihna wa tarakana fa'alin. طيب هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بقراءة بسملة والدعاء بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وجورا من أهلي. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa bersama-sama kembali menggerakkan tangan kita untuk membuka handphone, masuk ke dalam Zoom ini semuanya adalah mencari keridhaan Allah dan mudah-mudahan langkah kita Allah bimbing, Allah jaga, Allah berikan ketulusan dalam diri kita sehingga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk amalan yang dapat diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi teman-teman, akhlisil amala yazika minu qalil, tuluskanlah amal perbuatanmu kendati pun nilainya sedikit. Dalam satu keterangan Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhahu. La yaqbalullahu minal amali, tidak akan diterima minal amali dari amal perbuatan illa ma kana lahu khalisan, kecuali ikhlas wabtagha bihi wajhahu, yang dicari dan dicari hanyalah keridhaan Allah. Jadi semuanya harus bergantung kepada Allah. Kalau orang Sunda bilang cuman telnya harus langsung kepada Allah. Jadi belajar hanya karena Allah, bukan karena mustakili, bukan karena saya, tapi karena Allah. Ketika kita sudah menghadirkan Allah dalam diri kita, ya, nanti indah, nikmat, nyaman, siapapun nanti yang mengajarnya, apapun metodenya, karena yang dicari adalah keridhaan Allah. Ya, bisa atau tidak itu semuanya urusan Allah. Yang penting kita niat lillah, hanya mencari keridhaan Allah. Semoga ikhtiar kita untuk memahami bacaan sholat kita, ikhtiar kita di wasilah bahasa Arab ini untuk memahami pedoman kita Al-Quran, ya Allah berikan jalan yang mulus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman, sambil menunggu yang lainnya, kita awali dengan Mars Mustaqil. Wahid Iznan Talas Ahbibil Lugatal Yugatal Arabiyah Anbiya Annaha Lugatus Salah Annaha Lugatul Tubutu Quran wal wal Hadith hadith Annaha Annaha lugatu Lugatul jannah Najah Man pada aradan pada najah najah fil fil hayat hayah Fid dunya Fidunya wal wal ukhrawiyah Ta'alam lughatal arabiyyah Ta'alam lughatal arabiyyah Mustaqili mumtaz Mumtaz, mumtaz mumtaz, mumtaz mumtaz. excellent Allahu Allah. Akbar. Baik, teman-teman semuanya, kita hafalkan kembali untuk apa? Al-kalimah. Al-kalimah ada berapa kam aksamul kalimah? Oke. Aksamul kalimah talasa. Oke, Ajib, ya tolong dijawab. Ajib Ali bin Nasyid, ya, bin Nasyid. Al-kalimah talasa. Oke, Wahid Ihlan talas. Al-kalimah kata fi Indonesia aksamuha salasa fil arabiyah ismun wa fi'lun wa hakadha harfun ismun Ismul wa wafi fi'lun wa hakadha harfun. Harun.
Ismun kata kata benda, fi'lun fi'lun kata kata kerja, kerja, harfun harfun kata kata bantu, bantu, harfun harfun kata kata bantu. bantu. Hayya bina Dana nahfad linakuna linakuna alimin. Hayya Hayya bina bina nafad linakuna linakuna alim. alimin. Hayya bina nahfad linakuna alimin. Harus sudah melekat dalam hati kita, dalam otak kita, ya. Karena ini merupakan salah satu fondasi ketika kita sudah masuk jumlah ismiyah, maka ketika perubahan dari mufrad ke musanna ke jama sudah paham, sudah bisa, insya Allah tidak akan ada kesulitan. Baik, teman-teman semuanya, seperti biasa, mari kita hafalkan mufradat. Mufradat berikutnya adalah kita akan coba hafalkan mufradat. Apa ya mufradatnya, coba saya cek dulu. Mufradat berikutnya adalah wartawan, teman-teman. Apa malugatul arabiyah wartawan? Wartawan bahasa Arabnya adalah sohafiyun. Alkitabah sod ha ya fa ya sohafiyun ya sod sod ha fa ya sohafiyun. Sohafiyun adalah wartawan. Malugatul arabiyah wartawan Sohafiyun. sohafi. Oke ya, sohafiyun. Ya, ingat tulisannya alkitabah sod ha fa ya. Cara pengucapan sod ya itu bibirnya miring ke depan, bibirnya ditarik ke kanan, Ustaz. Ya, sod ya. Sohafiyun. Ya. Sohafiyun, bibirnya ditarik ke kanan, sod. Jadi pokoknya kalau ustadz dan ustazah ketika melafalkan sod itu masih cakep, berarti sodnya belum, pelafalan sodnya belum benar. Sohafiyun. Kalau ha kecil, pegang dada kita masing-masing. Ketika mengucapkan ha masih bergetar, berarti belum kena haknya, belum dapat haknya. Kalau sudah kita pegang dada kita, kemudian kita mengucapkan ha, tidak ada getaran, berarti itu sudah benar pengucapan ha-nya. Nah, kalau itu diteliti dari segi ilmu tajwid, ya. Tapi konsentrasi bahasa Arab bukan di situnya, Ustaz. Bukan di situ ya, tanahnya bukan situ. Sohafiyun. Sohafiyun adalah apa? Wartawan. Sohafiyun adalah wartawan. Malugatul Arabiyah wartawan? Sohafiyun. Sohafiyun. Oke. Sekarang bahasa Arabnya. Malugatul Arabiyah pedagang. Tajirun. Penjual. Ya. Kalau penjual Penjual. ba'iun. Bahiun. Ba'iun penjual. Ba'iun. Ba'iun adalah penjual. Oke ya, berdua berarti ada wartawan. Yang kedua, hafalan mufradatnya adalah ya penjual, ba'iun, ya ba'iun, ya ba'iun. Oke, ba'iun adalah apa? Penjual. Penjual. Oke. Malugatul Arabiyah wartawan? Sohafiyun. Penjual? Ba'iun. Kalau turis apa turis? Turis? Sa'ihun. Maka? Sa'ihun. Sa'ihun. Nah, jadi kalau turis adalah sa'ihun.
Saihun. 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 Saihun adalah turis. Oke. Saihun. Ma lugatul Arabiyah guru. Mudarisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudar. Nah, Mudarrisun ataupun ustadzun boleh ya. Mudarrisun adalah satu orang guru laki-laki. Bagaimana kalau satu orang guru perempuan? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Mudarisatun. Oke ya, mudarrisatun. Suara saya jelas, Pak? Suara saya jelas, Pak? Jelas. Oke ya. Jadi mudarrisun adalah guru ataupun ustadzun. Nah, sekarang kalau guru pasti ada murid. Kalau murid itu apa bahasa Arabnya, teman-teman? Tolibun. Tolibun. Tolibun ya. Alkitabah, to, lam, ba. Tolibun. Tolibun adalah siswa. Oke, yang terakhir adalah petani. Petani dalam bahasa itu adalah fallahun. Fallahun. Fallahun adalah petani. Ya, petani adalah fallahun. Oke, fallahun adalah petani. Oke, kita kullu jamatan bareng-bareng. Ma lugatul Arabiyah penjual. Ba'iyun. Baikun. Oke. Kalau turis? Saihun. Saihun. Wartawan. Sohafiyun. Hafihun. Sohafiyun. Hafizun. Oke. Guru. Mudarrisun. Mudarisun. Mudarrisun. Kalau murid? Tolibun. Petani. Fallahun. Fallahun. Oke. Fallahun. Satu lagi ya. Satu lagi adalah penerjemah. Kok suara saya mantul sudah apa nih? Suara saya mantul. Nah, udah enggak nih. Untuk penerjemah itu adalah sekali lagi untuk hafalan mubtada terakhir, penerjemah itu adalah mutarjimun. Mutarjimun. Ya, mutarjimun adalah penerjemah. Mutarjimun. Mutarjimun adalah penerjemah. Oke? Mutarjimah. Alkitabah mim ta ro jim mim. Mutarjim. Lagi, ma lugatul Arabiyah penerjemah? Mutarjimun. Mutarjimun. Oke, saya hapus semuanya. Oke, kullu jamatan ma lugatul Arabiyah turis. Saihun. Wartawan. Sohafiyun. Sohafiyun. Oke, wahidan fa wahidan. Sekarang satu orang. Ustadzah Mega Kusumawati. Kaifa haluki Ustadzah? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah. Ma lugatul Arabiyah penjual Ustadzah? Ba'i'un. Baikun. Nah, ditutup dulu bukunya Ustadzah ya. Nah, oke. Penerjemah Ustadzah? Mutarjimun. Mutarjimun. Kalau turis? Sa'i'un. Saihun. Oke. Wartawan? Sohafiyun. Sohafiyun. Oke. Samir. Kalau guru apa Ustazah? Guru? Mudarrisun. Kalau siswa? Talibun. Kalau petani? Petani fallahun. Fallahun. Syukran Ustazah. Ya, Ustaz Istamir.
Istamil. Ustazah Asia, silakan Ustazah. Ma lugatul Arabiyah, guru Ustazah. Mudarrisun. Mudarrisun. Kalau murid, Talibun. pedagang, Pedagang. ba, Baiun. ba. Ya, pokoknya kalau pedagang ingat ciluk ba, yang berarti diawali dengan ba. Jadi ini teman-teman, salah satu trik untuk mudah menghafal mufrodat. Jadi mufrodat itu ataupun kata benda itu kita compare dengan benda-benda ataupun perkara yang sudah kita hafal ataupun familiar. Misalkan pedagang itu misalkan ya, atau afan. Kalau pedagang itu apa? Tajirun ya. Kalau penjual, misalkan penjual, baiun. Nah, ba, otomatis kan ba, diawali dengan huruf ba, ciluk ba, nah, gitu. Baiun. Gitu. Contoh lain, misalkan mutarjimun. Mutarjimun itu penerjemah, berarti kamu, gitu kan? Ingat, oh kamu. Ambil akhirnya mu, berarti mutarjimun. Ada mungkin triknya seperti itu, tapi ya tergantung teman-teman nyamannya seperti apa. Kalau saya cara menghafalkan mufrodat seperti itu. Jadi mufrodat itu mufrodat yang baru kita samakan ataupun kita lihat mufrodat yang lain yang memang sudah kita hafal. Ya, seperti itu. Ya, misalkan mutarjimun, oh berarti ada kamu, mutarjimun. Tapi itu tergantung teman-teman cara menghafalnya. Oke, Ustazah Asia lanjut. Ma lugatul Arabiyah, penjual tadi. Baiun. Kalau Baiun. pedagang, Tajirun. tajirun. Kalau petani, Fallahun. kalau turis, Saihun. penerjemah, Mutarjimun. mutarjimun. Ya. Ingat kamu ya, kamu berarti mu-nya yang diambil. Mutarjimun, kamu, mutarjimun. Oke, kemudian wartawan, Ini. Sohafiyun. Sohafiyun. Syukran Ustazah Mumtazah. Oke, Ustaz Arif, Ma'al-Qutul Arabiyah, pedagang Ustaz. Tajirun. Masih ingat gak pemberani apa Ustaz? Apa Ustaz? Pemberani. Pemberani. Jangan lupa lagi. Sujaun. Penerjemah Ustaz. Mutarjimun. Turis. Saihun. Wartawan. Sohafiyun. Sohafiyun. Oke. Guru. Mudarrisun. Mudarrisun. Pedagang. Tajirun. Petani. Allahun. Allahun. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ya. Lanjut. Teman-teman. Ini kita sudah menjadi keluarga besar Mustakili ya. Ya, jadi kita saudara. Kita semuanya saudara. Mudah-mudahan berkah ya. Saling mengingatkan kita dalam satu keluarga Mustakili. Kapan-kapan nanti kalau ada waktu teman-teman, kita jangan online saja belajarnya. Kapan-kapan kita satu waktu, ada waktu luang semuanya. Kali-kali kita belajar offline-nya. Terserah tempatnya di mana, misalkan mau di tempat siapa yang sekiranya terjangkau, ya kita offline. Kadang-kadang biasanya seperti itu, tidak hanya sebatas online. Satu saat misalkan sebulan sekali, kita pengen offline nih belajarnya, silakan. Mau di mana direbukan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, cukup dengan online saja. Ya. Islamil, lanjut. Ustazah Ni'matul Abidah. Ustazah baru 2 kali pertemuan sama ini ya Ustazah? Iya Ustaz. Masya Allah. Nanti Ustazah setelah pelajaran ini ada waktu sekitar 10 menit untuk menambahkan ada. Oke, nanti untuk menambahkan materi ya yang tertinggal sedikit. Oke, Ustazah, Ma lugatul Arabiyah, guru Ustazah. Mudarrisun. Murid. Tolibun. Oke. Pedagang. Pedagang.
Baiun. Tajirun. Tajirun. Penjual. Baiun. Petani. Falahun. Penerjemah. Mutarjimun. Turis. Sa'iun. Saihun. Saihun. Ha itu ya, bukan ain ya, tapi saihun. Oke, wartawan. Wartawan. Sohafiyun. Sohafiyun. Syukran Ustazah. Istamir, lanjut. Ustazah Erni. Kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah. Malugatul Arabiyah turis Ustazah. Turis saihun. Saihun. Penjual. Bai'un. Penerjemah. Mutarjimun. Wartawan. Apa ya? Sohafiyun. Guru. Mudarrisun. Murid. Talibun. Pedagang. Tajirun. Petani. Falahun. Masya Allah. Syukran Ustazah. Istamir, lanjut. Ustaz Romana. Kaifal Ustaz? Ustaz Naam, Ustaz. Romana. Alhamdulillah. Malugatul Arabiyah murid Ustaz. Talibun. Guru. Mudarisun. Pedagang. Tajirun. Petani. Falahun. Turis. Maaf, Ustaz. Turis. Saihun. Turis. Apa? Saihun. Penerjemah. Mutarjimun. Mutarjimun. Syukran Ustaz. Apa? Lanjut Ustaz Faizal. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah. Min aina anta Ustaz? Ana min Depok, Min Depok. Aina Depok? Sawangan? Gandul. Beji? Oh, Gandul. Tetangga kita Ustaz. Ya, Oh, Masya kita Allah. Jarun tetangga kita. Saya di Sawangan Ustaz. Sawangan. Siap Ustaz. Oke, Istamir Ustaz. Malugatul Arabiyah guru Ustaz. Mudarisun. Siswa, Tolibun. murid. Pedagang. Pedagang. Tajirun. Pedagang. Kalau penjual, Baiun. penerjemah, Mutarjimun. mutarjimun. Kalau petani, Falahun. 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 Oke, Istamir. Ustazah Nur Zayyana. Ustazah kaifal Ustazah? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Min aina anti Ustazah? Ana min Kendari, Kendari. Aina Kendari? Sulawesi Tenggara Ustaz. Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan kita bisa ke Sulawesi Tenggara ya. Amin. Saya yang sering itu ke ini saya ke Kalimantan Timur, terus ke Jawa Timur, karena memang tiap tahun kita ke Kalimantan Timur ada camp Arabiknya seperti ini. Oke, Ustazah. Malugatul Arabiyah guru. Mudarrisun. Pedagang. Tajirun. Murid. Talibun. Petani. Falahun. Penerjemah. Mutarjimun. Oke, kemudian tulis. Saihun. Wartawan. Sohafiyun. Sohafiyun. Syukran Ustazah. Udah semua ya? Udah semua. Oke, baik teman-teman. Harap hafalan mufradatnya benar-benar hafal karena akan bermanfaat ketika sudah mengerjakan soal-soalan nanti. Baik,
kita akan mulai setelah kita belajar tentang apa namanya? Setelah kita belajar tentang kata, nah kita sekarang masuk ke pembelajaran yaitu tentang kalimat ataupun dalam bahasa Arab itu namanya jumlah ataupun al-jumlah. Ya, seperti biasa kita review kembali ya bahwa kata dalam bahasa itu adalah al-kalimah terbagi 3, isim, fi'il, huruf. Isim itu adalah kata benda, fi'il kata kerja, huruf adalah kata bantu. Isim dilihat dari segi jenisnya terbagi 2, ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu adalah kelompok laki-laki, sedangkan muannas adalah kelompok perempuan. Tandanya mudzakkar tidak ada ta' marbutohnya. Kalau tandanya muannas ada ta' marbutohnya baik asli ataupun tambahan. Perubahan dari mudzakkar ke muannas lil akli hanya untuk yang berakal saja. Muslimun jadi muslimatun. Kafirun jadi kafiratun, fallahun jadi fallahatun. Bagaimana kalau tumbuh-tumbuhan binatang? Nah, tidak boleh dirubah. Misalkan sajarun jadi sajaratun, nggak boleh. Sajaratun ya sajaratun aja. Misalkan kolamun adalah pena. Bagaimana? Ada nggak? Boleh nggak berubah menjadi kolamatun? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya itu dilihat saja tulisannya ada ta' marbutoh atau tidak. Kalau ada ta' marbutohnya berarti itu termasuk kategori mu'annas. Kalau tidak ada berarti mudzakkar. Isim dilihat dari segi jumlahnya terbagi menjadi 3, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad adalah kata benda yang menunjukkan satu, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau musanna adalah kata benda yang menunjukkan 2, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau cara membuat musanna adalah kemarin sudah jelaskan bahwa tambahkan alif dan nun di belakangnya. Yang tadinya 1 orang muslim, apa bahasa Arabnya? Muslimun. Kalau 2 orang muslim laki-laki, muslimatun. Gitu. Kalau misalkan 1 orang muslim perempuan, muslimatun. Bagaimana kalau 2 orang muslim perempuan? Muslimatani. Ingat pokoknya kalau laki-laki ani, kalau perempuan tani. Muslimani ani, kalau perempuan muslimatani. Kalau musanna ya. Sekarang yang ketiga adalah jamak. Kalau jamak itu berarti banyak ya, kata benda yang menunjukkan banyak. Nah, jamak ini banyak ini terbagi menjadi 3. Ada banyak untuk laki-laki, itu namanya apa? Mudzakkar salim. Tambahkan apa di belakangnya? Tambahkan wawu di belakang. Muslimun jadi apa? Limuna. Muslimuna. Oke ya, muslimun jadi muslimuna. Kalau fallahun kata orang petani. Kalau banyak petaninya? Fallahuna. Fallahuna. Ya, fallahuna. Oke, itu ya. Nah, yang kedua ya teman-teman, ya. Yang kedua itu adalah jamak yang muannas salim. Banyak untuk perempuan. Kalau banyak untuk perempuan, kemarin konsepnya sudah disampaikan. Berangkat dari mufrad muannasnya, contohnya apa? Muslimatun. Setelah muslimatun dibuang ta' marbutohnya. Setelah dibuang ta' marbutoh, tambahkan alif dan ta' di belakangnya. Yang tadinya muslimatun jadi muslimatun. Yang tadinya muslimatun, kemudian kita buang ta' marbutohnya. Ya, setelah dibuang ta' marbutoh, tambahkan alif dan ta di belakangnya. Yang tadinya muslimatun, jadi kalau banyaknya kalau perempuan muslimatun tuh. Ya, muslimatun. Ya, udah selesai. Ya. Nah, itu adalah jamak muannas salim. Lalu yang terakhir adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah kata benda banyak tidak beraturan. Bagaimana cara mengetahui jamak taksir? Mutlak harus dihafal, membuka kamus atau mengikuti apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Itu ya, itu jamak taksir. Oke, selesai. Lanjut adalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Ada fi'il kata kerja yang lampau, fi'il atau kata kerja yang sedang, atau kata kerja perintah. Nah, madi mudhari amar, fil madi, fil mudhari, fil amr ini dikelompokkan menjadi berapa? 2. Ada apa? Ada lazim,
ada lazim, ada muta'addi. Lazim adalah kata benda yang tidak membutuhkan Objek. kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sedangkan muta'addi kata kerja Bukan yang objek. membutuhkan objek. Yang terakhir adalah huruf. Huruf adalah kata bantu. Kata bantu ini otomatis dia tidak bisa berdiri sendiri, harus menempel kepada kata benda yang lain. Dia bermakna, bermanfaat. Contoh misalkan huruf itu terbagi dua di sini, ada apa? Harfuz zarin, yang kedua apa? Dorful Dzarful makan. Apa saja? Min ila an ala fi kali amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Terus apa lagi? Janiban di samping, aula di sekitar, sekitar, baina dari di antara antara kita kita semua. semua. Nah, itu sudah semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan meresap dalam hati kita, nempel dalam otak kita sehingga tidak akan lupa lagi. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah tentang jumlah ataupun yang kita kenal dengan kalimat. Kalimat dalam bahasanya adalah jumlah. Kemarin sudah dijelaskan, jumlah itu terbagi menjadi berapa? Kam aksamul jumlah? Salasa. Aksamul jumlah salasa. Al-awwal Jumlah ismiyah, Asani, jumlah fi'liyah, asalis, jumlah dorfiyah. jumlah zorfiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali kata benda. Sedangkan jumlah fi'aliyah adalah kalimat yang diawali kata kerja. Sedangkan zorfiyah, jumlah zorfiyah adalah kalimat yang diawali kata bantu. Baik teman-teman, akan kita bahas di sini adalah jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah. Oke teman-teman, konsentrasi ya teman-teman. Jumlah ismiyah berarti kalimat yang diawali kata benda. Cara membuat jumlah ismiyah ada rumusannya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita pernah belajar namanya subjek, ada predikat, ada objek ya. Ada subjek, ada predikat. Berarti subjek itu dalam bahasa Arab itu adalah kata benda yang diterangkan. Ya, subjek itu kata benda yang diterangkan dalam bahasa Arab adalah mubtada. Jadi subjek itu dalam bahasa Arab itu adalah mubtada. Mubtada ya teman-teman. Mubtada. Simbolnya adalah mim. Ya, mubtada. Mubtada itu adalah kata benda yang diterangkan. Berada di awal ya. Mubtada berada di awal. Ya, ini normalnya ya. Nanti mubtada pun ada yang di akhir nanti. Mubtada muakhir namanya. Ya, tapi ini normalnya mubtada itu ada di awal. Kata benda yang diterangkan. Itu namanya mubtada. Adanya di awal. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah predikat. Ya, predikat. Predikat itu ya dalam bahasa Arabnya adalah khobar. Khobar mubtada. Khobar mubtada. Predikat itu adalah khobar. Berarti khobar itu ya lambangnya adalah kho. Berarti ketika ada kho berarti khobar itu adalah lambangnya khobar ya. Kho itu berarti khobar. Nah, berarti khobar itu adalah kata benda yang menerangkan. Sekali lagi, mubtada adalah kata benda yang diterangkan, sedangkan khobar adalah kata benda yang menerangkan. Oke ya, teman-teman. Nah, ketika kita membuat jumlah ismiyah, maka antara mubtada ataupun subjek dengan predikat ataupun khobar, ya, antara mubtada dan khobar itu harus sesuai.
itu harus sama. Sama dalam apanya? Dalam 5 hal. Apa? Sekali lagi. Sama dalam 5 hal. Sekali lagi, perhatikan semuanya. Ketika membuat jumlah ismiyah, ya, antara mubtada dan khobar harus sama, sesuai. Ya, antara mubtada dan khobar harus sama atau sesuai dalam 5 hal. Yang pertama, harus sesuai mufradnya. Harus sesuai mufradnya. Kalau misalkan mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Oke, sekali lagi. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Yang kedua, harus sama ketika misalkan mubtadanya musanna, maka khobarnya harus musanna. Oke. Ketika mubtadanya jama, maka khobarnya harus jama. Ketika mubtadanya atau subjeknya adalah muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Oke ya. Nah, ketika teman-teman, ketika mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Pokoknya harus sama, mubtada sama khobar harus sama. Ya. Sama dalam apa? Dalam mufrad, musanna, jama, muzakkar ataupun muannas. Nah, itu adalah cara membuat jumlah ismiyah. Lalu teman-teman, kan jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali kata benda. Nah, kata benda apa yang mengawali jumlah ismiyah? Ya, yang pertama, teman-teman, adalah kata benda, ya, ataupun isim zohir. Isim zohir itu adalah kata benda umum. Ya, isim zohir. Nah, isim zohir ini nggak terlalu dibahas di sini ya, di buku ini. Nanti isim zohir itu dibahasnya di buku 3. Nggak usah terlalu dibahas. Yang kedua, nah, yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, yang kedua itu adalah isim domir ataupun domir munfasil. Isim domir itu adalah kata ganti nama orang. Isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti nama orang. Sekali lagi, isim domir itu apa? Kata ganti nama orang. Nanti isim domir itu ada isim domir munfasil. Nah, munfasil itu artinya terpisah. Jadi ada domir munfasil, ya. Domir munfasil itu artinya kata ganti nama orang terpisah. Ya, teman-teman. Ini domir munfasil. Ya, domir munfasil, kata ganti nama orang terpisah. Oke ya. Yang ketiga, yang masuk ke dalam jumlah ismiyah itu, yang mengawali jumlah ismiyah itu adalah kata penunjuk. Kata penunjuk, ya, dalam bahasa Arab itu adalah isim isaroh. Kata penunjuk. Dalam bahasa Arab itu namanya isim isaroh, ismul isaroh. Ismul isaroh, isim isaroh. Ya, kata penunjuk. Sekali lagi teman-teman, ya, saya ulangi bahwa ketika kita ingin membuat jumlah ismiyah, ada rumusannya mubtada plus khobar, ya. Mubtada plus khobar, mubtada itu adalah subjek, kata benda yang diterangkan, sedangkan khobar adalah predikat ataupun yang kata kenalnya kata benda yang menerangkan. Nah, ketika membuat jumlah ismiyah harus sama antara mubtada dan khobarnya dalam 5 hal. Dalam mufrad, musanna, jama, mudzakkar ataupun muannas. Mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun harus mudzakkar. Tidak boleh beda. Oke, lanjut. Nah,
Jumlah ismiyah berarti kata benda yang diawali isim. Isim apa saja yang masuk dalam jumlah ismiyah yang mengawalinya? Yang pertama isim zahir, kata benda umum. Ya, kata benda umum itu boleh dilihat dari buku awal ya, di buku halaman pertama itu namanya kata benda umum. Nah, itu nggak terlalu dibahas di sini. Nanti dibahasnya di buku 2, di buku 3. Nah, yang akan menjadi stretchingnya adalah, yang akan menjadi konsentrasinya adalah ini. Ya, isim domir. Yang ketiga adalah kata petunjuk ataupun isim isyarah. Nah, teman-teman, isim domir itu ya, isim domir itu artinya adalah kata apa? Kata ganti nama orang. Nah, teman-teman, kata ganti nama orang itu jumlahnya ada 14. Ya, jumlahnya ada 14. Oke, teman-teman, saya akan tunjukkan kata ganti nama orang itu jumlahnya ada 14. Bagi teman-teman yang belum ada bukunya, yang sudah ada bukunya silakan dilihat halaman 39. 39. Oke. Nah, coba saya minta teman-teman, halaman 39 dibuka. Saya minta untuk Arabnya ditutup dulu. Domirnya ditutup. Ya. Untuk domirnya, teman-teman baca dulu artinya. Ya. Teman-teman baca tolong di artinya. Ini biar paham, teman-teman, biar melekat. Ilmunya biar melekat. Jangan dulu bahasa Arabnya, teman-teman. Tolong dilihat dulu artinya dulu. Bahasa Indonesia dulu. Oke. Coba teman-teman dibaca artinya dulu. Oke, satu. Dia satu orang laki-laki. Terus ke bawah dibacanya bareng-bareng ya, jamatan ya. Oke, jamatan. Oke, Wahid, Isnan, Salasa. Dia satu orang laki-laki, dia dua orang laki-laki, dia tiga orang laki-laki atau lebih. Oke. Dia seorang perempuan, dia dua orang perempuan, dia tiga orang perempuan atau lebih. Oke. Satu orang laki-laki, kamu dua orang laki-laki, kamu tiga orang laki-laki atau lebih. Oke, coba sekarang banat. Tolong dibaca artinya ya, artinya jangan dulu Arabnya, artinya dulu. Dia satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki, ada dua orang laki. Dia tiga orang atau lebih laki-laki. Terus 10 jamatan, banat. Lanjut. Dia satu orang perempuan. Terus orang perempuan. Dia tiga atau lebih perempuan. Satu orang laki-laki. Lanjut. Kamu tiga atau lebih orang laki-laki. Kamu satu perempuan. Dua Perempuan. Kamu tiga orang atau lebih. Sekarang saya satu orang laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Kami tiga orang atau lebih laki-laki atau perempuan. Oke, coba sekarang Banin ya. Dulu jamatan nih. Kenapa saya harus baca artinya dulu? Biar melekat dulu. Arabnya nggak usah dihiraukan dulu. Iya. Dia satu orang laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Dia dua orang laki-laki. Dia dua orang laki-laki. Dia tiga orang laki-laki atau lebih. Dia satu orang perempuan. Dia dua orang perempuan. Dia tiga orang perempuan atau lebih. Kamu satu orang laki-laki. Kamu dua orang laki-laki. Kamu tiga orang laki-laki atau lebih. Kamu satu orang perempuan. Kamu dua orang perempuan. Kamu tiga orang perempuan atau lebih. Saya satu orang laki-laki atau perempuan. Kami dua orang laki-laki atau perempuan. Kami tiga orang atau lebih laki-laki atau perempuan. Nah, ini adalah yang dinamakan domir munfasil. Kata ganti nama orang terpisah. Munfasil itu terpisah. Nah, bagaimana kita lihat bahasa Arabnya? Lihat. Huwa. Oke, baca. Huwa. Huma. Hum.
Iya, Iya, hunna, hunna. anta, Terus antum, anta, antuma, antuma, anti, antum, antuma, anti, antuma, antunna, nahnu. ana, ana, nahnu. Berarti teman-teman, huwa berarti dia satu orang laki-laki. laki-laki. Kalau taib. Ana bil lughatil Indonesia wa antum bil lughatil Arabiyah. Dia satu orang laki-laki. Wa, Dia dua orang laki-laki. huma, Iya, Banyak laki-laki. hum, Dia satu perempuan. hiya, Kalau dua orang perempuan. huma, Kalau banyak perempuan. hunna, Kamu satu orang laki-laki. anta, Kalau dua orang. antuma, Kalau banyak. antum, Kamu satu orang perempuan. anti, Kalau dua orang. antuma, Kalau banyak. antuna, Kalau saya. ana, Baik laki-laki perempuannya. Kalau kami. nahnu, Nahnu ya. Dua itu termasuk nahnu ya teman-teman. Dua itu termasuk nahnu baik laki-laki atau perempuan. Nahnu itu adalah dua dan banyak ya. Antara dua ke atas itu nahnu ya. Baik teman-teman, penjelasannya seperti ini. Ini adalah domir. Dan ini mutlak harus dihafal. Bagaimana cara menghafalnya? Nah, cara menghafalnya teman-teman, kita ada strategi. Ada cara. Bagaimana caranya menghafalnya? Cara menghafalnya ada gerakan tangan, teman-teman. Ada gerakan tangan seperti ini. Jadi, nanti cara menggerakkan, kita manfaatkan jari yang Allah berikan pada diri kita. Nah, mustaqil ini biasanya dengan gerakan tangan. Ya, kita ambil dulu adalah orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada, domainnya ada kata ganti nama orang, tapi orangnya tidak ada. Maka kita berikan kode ke belakang. Ya, belakang. Jarinya dimainkan nanti ya. Misalkan, huwa, huma, hum. Gitu ya. Huwa, huma, hum. Tapi posisi tangan ke belakang. Huwa, huma, hum. Dimainkan jarinya ya. Huwa, huma, hum. Berarti huwa itu dia. Makanya dia orangnya nggak ada. Dia satu orang laki-laki, huwa. Dia dua orang laki-laki, huma. Dia banyak laki-laki, hum. Berarti dia adalah mudzakkar. Kode tangannya adalah tangan kanan. Ya, jarinya dimainkan. Mufrad, musanna, jama. Mudzakkar. Mufrad, musanna, jama. Sudah mulai ya? Ya, ilmu yang sudah kita endapkan dalam otak kita kemarin, ya, yang mufrad, musanna, jama sudah masuk ke dalam sini ya, materi ini. Mufrad, musanna, jama. Huwa, huma, hum. Belakang, orangnya nggak ada, namanya ghaib. Ya, huwa, huma, hum. Belakang ya. Perempuannya sekarang, manasnya. Hiya, huma, hunna. Berarti huwa, hiya, muannas, mufrad muannas ya. Musanna muannas, jama muannas. Jadi ya huma hunna gitu ya. Ulangi coba. Wa huma hum. Ya huma hunna. Dimainkan ya tangannya. Oke. Sekarang kamu satu orang laki-laki, tangannya ke depan, jarinya dimainkan. Anta, mufrad, musanna, jama, mudzakkar. Anta, antuma, antum. Kode tangannya ke depan. Karena orangnya ada, orang yang diajak bicara. Anta, antuma, antum. Ya, laki-laki. Perempuannya anti, antuma, antuna. Oke. Ana, nahnu. Jadi ana, nahnu. Nahnu itu berarti dari mulai dua. Itu dua. Nahnu. Ya. Nahnu. Ya. Ana, nahnu. Ya, gitu. Kodenya ya. Sekali lagi. Tolong perhatikan semuanya. Untuk menghafal mufradat ini, ya, domir munfasil ini, kata ganti nama orang terpisah ini dengan gerakan tangan. Ya. Wa huma hum. Ya huma hunna. Kalau sudah lancar anak-anak ya. Wa huma hum. Ya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu.
Ana, nahnu. Coba praktekkan Ustaz Sarip. Nah, Ustaz Sarip udah pernah belajar. Udah saya spill tuh Ustaz Sarip. Ya silakan Ustaz Sarip. Wa Ustaz, huma. Ya, silakan. open cam ya berarti. Ya, on cam Ustaz. Tangannya digerakkan. Huwa Ke belakang Ustaz. Ke belakang. Tangannya ke belakang. huma hum. Mm-mm. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Mm-mm. Anti antuma antuna. Mm-mm. Ada nahnu. Ana, nahnu. Ada. Ana, nahnu. Anu itu ke sana. Oke, syukur Ustaz. Gitu ya. Oke, teman-teman. Itu adalah cara menghafalnya. Kenapa? Karena dalam prosesnya, teman-teman, saya perjelas lagi. Eh, eh, apa namanya? Mohon maaf, teman-teman. Eh, di dalam domir ini, teman-teman, tadi ada yang namanya ya orang yang berbicara. Ya, orang yang berbicara itu ada orang yang pertama ya, orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Ya, orang yang berbicara itu namanya mutakallim. Sekali lagi, ada orang yang berbicara itu namanya mutakallim. Yang kedua, ada orang yang diajak bicara itu namanya mukhatab. Orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara. Ya, orang yang diajak bicara. Nah, yang ketiga ada orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Ataupun bahasa orangnya yang digibahkan. Nah, orang yang berbicara itu namanya orang yang ke-1, orang yang pertama. Orang yang diajak bicara adalah orang yang kedua. Orang yang dibicarakan itu adalah orang yang ketiga. Berarti mutakallim, ya, mukhatab sama ghaib. Lagi, mutakallim adalah orang yang berbicara, sedangkan mukhatab adalah orang yang diajak bicara, sedangkan ghaib adalah orang yang dibicarakan. Lagi, ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Mutakallim adalah orang yang berbicara, ya. Mutakallim adalah orang yang berbicara, sedangkan mukhatab adalah orang yang diajak bicara, sedangkan ghaib adalah orang yang dibicarakan. Jadi konsepnya gini, orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, orang yang dibicarakan. Orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga. Mutakallim, mukhatab, ghaib. Ya. Mutakallim itu apa saja? Ana, nahnu. Saya, kami. Itu adalah orang yang berbicara. Ya. Kalau mukhatab apa saja? Anta, antuma, antum. Kemudian apa lagi? Anti, antuma, antunna. Anta, antuma, antum. Perempuannya anti, antuma, antunna. Itu mukhatab, orang yang diajak bicara. Lalu yang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Huwa, huma, hum, apa lagi? Hiya, huma, hunna. Nah, itu adalah ghaib, orang yang dibicarakan. Sekali lagi, teman-teman, biar meresap ilmunya, mengendap dalam otak kita. Orang yang berbicara itu namanya apa? Mutakallim. Mutakallim. Apa saja? Ana, Ana. Ana, nahnu.
Orang yang diajak bicara apa namanya? Mukhotob. Mukhotob. Apa saja? Anta, Anta, Antuma, atuma, antum. antum. Perempuannya? anti, Anti, Antuma, antuma, antuna. Antuna. Itu adalah mukhotob, orang yang diajak bicara ataupun orang yang kedua. Nah, ada juga orang yang dibicarakan. Apa namanya? Gaib. Orangnya tidak ada, tidak nampak. Apa saja? huwa, Huma. Hum. ya, Ya, huma, huma. Hunna. Nah, itulah yang dimaksud dengan domir munfasil. Ya, domir munfasil artinya kata ganti nama orang terpisah. Nah, tidak nempel. Nanti ada domir muttasil, kata ganti nama orang nempel, tersambung. Itu namanya muttasil. Ada munfasil, ada muttasil. Munfasil nanti akan kita bahas. Baik, sekarang ya muttasil akan kita bahas nanti. Munfasil, ya kita bareng-bareng hafalkan ya. 1, 2, 3. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, ana nahnu. Oke, ya. Sekarang bagaimana coba teman-teman? Ya, coba tolong dihafalkan huwa humanya ini karena ini akan kepakai terus. Huwa itu dia satu orang laki-laki, gitu ya. Huma dan seterusnya. Ya. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk menghafal huwa huma hum, ya huma hunna. 3 menit cukup ya? 3 menit cukup untuk menghafal? Insya Allah. Insya Allah, silakan. Sama arti-artinya ya teman-teman. Silakan dihafal. 3 menit. Dari mulai ya. Ya saja. Ya. Oke, 5 menit dah saya tambahin dah 5 menit. Harus hafal dengan arti-artinya. Wajib hafal. Ya, silakan.
Halas? Ya, ya, kita kulo jamaatan bareng-bareng dulu. Wahid, Isnan, salat. Wa huma hum. Praktekkan ya, tangannya dimainkan. Oke, ulangi. Wahid, Isnan, salat. Wa huma hum. Iya Ya huma hunna. anta Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Oke. Oke, sekarang saya minta on cam semua ya. Sekalian teman-teman mengetahui bahwa sahabat kita, saudara kita yang ada di Zoom ini. Takutnya ketemu di jalan, nggak tahu namanya, nggak tahu mukanya. Ya boleh, ya. Ya, coba saya minta sekarang Ustadz Rahmana, silakan Ustadz Rahmana. On cam Ustadz. Langsung praktek ya, nggak boleh ngelihat. Ya, silakan. Silakan, Ustadz Rahmana. Wa huma hum. Ya huma hunna. Ya, silakan. Belum nyambung, silakan Ustazah Nur Zayana dulu. Ya, silakan Ustazah Nur Zayana. Silakan Ustazah. Dengan artinya Ustaz? Ya. Nggak usah artinya, ini aja langsung wa huma hum. Ya, silakan Ustazah. Wa huma hum. Ya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antum antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Oke Ustazah, syukran Ustazah. Ya, lanjut. Ustazah Asia. Ustazah Asia Syifa. Silakan. Ya, silakan. hum. Hiya huma hunna. Tangan kanan dulu saja, Ustazah. Tangan kanan dulu. Huwa huma hum. Ulangi. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Ana nahnu. Oke, Ustazah. Syukran Ustazah Asia. Islamir lanjut. Ustadz Faizal. Silakan Ustaz. Ya. Nah, ini dia, Masya Allah. Hum. Masya Allah. Lanjut. Ya huma hunna. Anta antum. Anta antuma antum. Antuma antuna. Ana nahnu. Masya Allah Ustaz. Syukran Ustaz. Oke, lanjut. Ustazah Erni. Ustazah Erni. Wa huma hum. Tangan kanan dulu saja. Tangan kanan dulu saja. Wa huma. Wa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Masya Allah. Syukran Ustazah. Ustazah Mega. Tafadholi Ustazah. Ini harus benar hafal. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Masya Allah. Syukran Ustazah. Ustazah Ni'matul Abidah. Ustazah Ni'matul Abidah. Ya, silakan Ustazah. Ustazah Ni'mah.
Oke, ana nahnu agak suaranya agak terputus-putus ya. Intinya sudah bisa ya. Iya, Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan, silakan Ustadz. Ustadz Ridwan, sudah bisa bergabung Ustadz? Ustadz Yafi, Ustadz Yafi, silakan Ustadz. Ustadz Yafi. Oke, ya, baik teman-teman. Sekali lagi, yang belum Ustadz Ridwan, boleh? Oke, Ustadz, silakan Ustadz. Mohon maaf tadi ada gangguan. Oke, silakan Ustadz. Ya. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu Masya Allah. Syukran Ustadz Ridwan. Sudah berapa kali Ustadz pertemuan? Anta? Tiga kali Ustadz. Kemarin ya? mohon maaf, kemarin tidak bisa hadir karena ada keperluan. Nggak masalah, maafi muskilah, tidak ada masalah. Oke, Ustadz Yafi. Ustadz Yafi bisa bergabung? Bisa Ustadz, maaf tadi. Oke, silakan. Ada huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Baik teman-teman, mudah-mudahan melekat ya. Jadi sekali lagi, ada mutakallim, ada mukhotob, ada gaib. Orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, orang yang dibicarakan. Orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga. Ya, itu. Nah, sekarang langsung kita praktek teman-teman. Baik, kita lihat bagaimana contohnya. Misalkan kan ini adalah jumlah ismiyah. Nah, bagaimana sekarang prakteknya, teman-teman? Praktek pertama ini tentunya ya ada rumusan-rumusan. Rumusan yang pertama itu adalah mubtada plus khobar. Mubtada plus khobar. Ini rumusan yang pertama ya. Mubtada plus khobar. Mubtadanya berupa domir munfasil ya. Ingat, berarti domir munfasil itu apa? Kata ganti nama orang terpisah. Domir munfasil. Kemudian khobarnya itu adalah isim zohir. Saya tulis ya. Domir munfasil. Kemudian khobarnya adalah isim zohir. Ismun zohirun. Ini biar teman-teman paham ya, isim zohir. Sekali lagi, isim zohir itu kata benda umum. Ya. Domir mubtadanya berupa domir munfasil, khobarnya berupa isim zohir. Contoh misalkan, saya seorang muslim laki-laki. Berarti saya itu apa bahasa Arabnya? Ana muslim laki-laki? Muslimun. Ana muslimun. Berarti mubtadanya mana mubtada? Muslim. Ana dong Ustaz. Mubtada adalah ana. Khobarnya mana khobarnya? Muslimun. Ya, berarti ana ini adalah berupa apa? Berupa domir munfasil, kata ganti nama orang. Mufrad, musanna apa jama ini? Mufrad. Khobarnya berupa isim zohir. Ingat, isim zohir itu bisa diketahui dengan apa? Ada dengan domah tain, ada dengan alif lam. Contoh misalkan kalau pakai domah tain berarti muslimun, tidak menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam maka al muslimu.
Nah, tapi dalam konsep di sini dia menggunakan adalah muslimun. Isim zohirnya menggunakan domaten ya. Berarti ana muslimun, saya seorang muslim laki-laki. Inilah yang dimaksud dengan ya jumlah ismiyah rumusan pertama. Mubtada plus khobar. Jadi rumusan pertama itu adalah mubtada plus khobar. Mubtadanya berupa domir munfasil, khobarnya berupa isim zohir. Oke, mubtadanya mana? Domir munfasilnya ana. Ya, oke. Ini khobarnya apa? Muslimun. Ana mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Mufradnya mudzakkar muannas? Mudzakkar. Oke. Muslimun, mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Mufradnya muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Oke, kita cek. Mubtada dan khobarnya sama tidak? Sama ya. Karena tadi apa konsepnya di awal? Ketika membuat jumlah ismiyah harus sama antara mubtada dan khobar. Dalam apa? Dalam 5 hal. Mufrad, mutanna, jama', mudzakkar dan muannas. Berarti mufradnya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Paham tum? Paham tum? Paham. Nah, bagaimana kalau misalkan saya seorang muslim, saya seorang muslimah, apa bahasa Arabnya? Ana muslim. Ana muslimatun. Ingat, ana itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Berarti ana muslimatun. Oke, kita lihat, coba lihat teman-teman di halaman 40 ya. Di halaman 40 coba tarjim ya. Tolong perhatikan halaman 40, di situ ada, tolong dibaca bareng-bareng. Oke, silakan. Ya, mudzakkar sama muannas. Ana thalibun. Oke, silakan. Ana thalibun. Kalau perempuannya? Ana thalibatun. Oke, lanjut. Ana tajirun. Kalau perempuannya? Ana tajiratun. Ana tajiratun. Lanjut. Ana falahun. Kalau perempuannya? Falahatun. Oke, kalau laki-lakinya, mudzakarnya? Ana tabibun. Kalau perempuannya? Ana tabibatun. Oke, mudzakarnya? Ana mumarridun. Kalau perempuannya, muannas? Ana mumarridatun. Oke, kalau laki-lakinya? Ana mudifun. Kalau perempuannya? Ana mudifatun. Oke, kalau bawahnya? Ana ibnun. Kalau perempuannya? Ana bintun. Bintun ya, bukan ibnatun tapi bintun karena ada tulisannya. Yang lanjutnya? Ana amilun. Kalau perempuannya? Ana amilatun. Amilatun. Yang bawahnya? Ana sa'ikun. Kalau perempuannya? Ana sa'iqatun. Yang terakhir? Ana abun. Kalau perempuannya? Ana ummun. Ana ummun. Mama ana sa'ikun. Udah sampai belum? Sa'ikun apa? Siapa yang tahu? Sa'ikun? Sa'ikun itu adalah supir kalau nggak salah ya. Sa'ikun adalah supir. Sa'ikun. Ada sa'ilun, ada sa'ihun, ada sa'ikun. Sa'ikun adalah supir. Nah, oke ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya, dengan jumlah ismiyah yang diawali ya, yang diawali apa? Domir munfasil. Lalu bagaimana teman-teman kalau misalkan domirnya kata ganti nama orangnya adalah orang yang kedua ataupun mukhotob, orang yang diajak bicara. Teman-teman, kalau orang yang diajak bicara, teman-teman, otomatis ya tinggal tambahkan saja. Kalau misalkan kamu adalah seorang muslim, laki-laki, apa baca bahasanya? Anta muslimun. Kalau kamu adalah seorang muslim perempuan, gimana bahasanya? Anti muslimatun. Anti muslimatun. Harus sama.
Ya. Kamu adalah seorang bapak. Apa bahasanya? Anta Abun. Abu. Kalau kamu adalah satu orang ibu. anti Anti ummun. Kamu adalah seorang dokter laki-laki. Anta tabib. Tabib. Tobibun. Kalau perempuannya? anti tabibatan Anti tabibat. Anta apa anti? Anti. Anti. Tobibatun. Anti tobibatun. Nah itu teman-teman. Ya silakan. Kenapa? Ada yang bertanya? Suaranya nggak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik. Nah, berarti teman-teman, ya, jadi antara mubtada dan khobar harus sama. Nah, oke, itu adalah orang yang kedua ya, teman-teman. Orang yang kedua. Bagaimana sekarang orang yang ketiga? Dia adalah seorang muslim laki-laki. Apa, Pak? Asalnya? huwa muslimun Huwa muslimun. Kalau perempuannya? hiya muslimatun Iya, muslimatun. Gitu ya. Jadi gampang teman-teman. Kalau sudah tahu triknya, tata caranya, itu mudah. Ya. Nah itu ya. Jadi itu adalah jumlah isminya yang diawali isim zohir, yang diawali domir munfasil. Rumusan pertama. Rumusan pertama berarti mubtada plus khobar. Ya, mubtada plus khobar. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Oke deh, nggak usah lama-lama. Coba silakan teman-teman, tolong dikerjakan. Masih ada waktu. Halaman 42. Nah, ini sudah bermain nih ya. Hafalan mufradat kita sudah bermain di sini. Ya, silakan. Insa pasif 1. Contoh misalkan, saya seorang insinyur laki-laki. Berarti apa? Ana muhandisun. Ana muhandisun. Dan seterusnya, silakan. Saya yakin ini 100 semua ini, ya. 100 semua. Karena udah hafalannya udah ada, tata caranya sudah ada. Ya, silakan. 1 sampai 6. Kan Ustadz, saya belum dapat bukunya.
Kelas sudah? Coba Ustaz Sarif. Nomor pertama, Ustaz. Tolong dibaca soalnya, kemudian tolong tarjim ila lughatul Arabiyyah. Insya pasif satu, Ustaz. Ya, nomor satu. Saya seorang insinyur laki-laki. Saya seorang insinyur laki-laki. Berarti apa maksudnya? Ana muhandisun. Oke, ana muhandisun. Oke. Ana muhandisun. Oke, Ustaz. Ana muhandisun. Oke. Muhandisun. Oke, Ustaz. Aina mubtada, Ustaz? Mubtada ana. Ana, oke. Terus khobarnya? Khobarnya muhandisun. Muhandisun. Oke, ini rumusan yang berapa? Rumusan yang pertama ya, mubtada plus khobar. Oke, mubtadanya berupa apa, Ustaz? Mufrad, Ustaz. Ya, mufrad. Ya, mubtadanya berupa apa? Domir munfasil. Domir munfasil. Oke. Kalau khobarnya berupa apa? Khobarnya berupa isim dohir. Isim zohir. Tanda isim zohirnya apa? Ada tanwin di akhirnya. Ada tanwin di akhirnya. Pahim tak, Ustaz? Fahim nih, Ustaz. Masya Allah. Pahim tuh jawabnya, Ustaz. Oh, pahim tuh, Ustaz. Pahim tuh, saya paham. Oke, nomor dua. Silakan Ustaz Faizal. Ustaz, silakan Ustaz. Masya Allah. Ustaz Faizal. Ayo, Ustaz. Ayo, silakan. Nomor 2, Ustaz. Kamu seorang perempuan. Berarti apa? Anti muharisun. Sini apa? Anti muhandisatun. Anti muhan disatun. Muhandisun apa muhandisatun? Muhandisatun. Mantap. Anti muhandisatun. Muhandisatun. Oke ya, muhandisatun. Oke, teman-teman. Coba, Ustadz, anti itu kedudukannya sebagai apa? Anti mubtada. Mubtada. Oke. Mubtadanya mufrad, mustanna atau jama'? Muannas. Mufrad. Mufradnya mudzakkar muannas? Muannas. Wih, udah keren, udah bisa. Oke. Muhandisun sebagai apa, Ustaz? Muhandisun sebagai kubro. Khobar, Ustaz. Iya, santai. Khobar itu kalau dalam bahasa Indonesia apa, Ustaz? Predikat. Ya. Khobarnya berupa apa, Ustaz? Khobar berupa isim domir. Isim zohir, ya. Berupa isim zohir. Mudzakkar apa muannas? Isim zohir muannas. Muannas. Wih, keren, Ustaz. Sudah tahu kedudukan mubtada dan khobar? Insya Allah. Suka, Ustaz? Masya Allah. Oke, kami lanjut. Sedikit lagi ya. Silakan Ustazah Yani, Ustazah. Nomor 3 saja. Nomor 3, kamu seorang pengemis laki-laki. Anta sa'ilun. Anta sa'ilun. Oke, anta sa'ilun. Oke, Ustaz. Aina Ustazah. Aina mubtada, Ustazah. Anta. Oke, mubtada. Aina khobar, Ustazah? Sa'ilun khobar. Mubtadanya berupa apa, Ustazah? Domir munfasil. Mutakalim, mukhotob atau gaib, Ustazah? Anta itu? Anta itu mukhotob.
Mufrad, musanna atau jamak Ustazah? Mufrad. Musanna, mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Pahim ti Ustazah? Insyaallah pahim. Masya Allah. Kebuka ya. Kebuka itu semuanya. Jadi tahu kedudukannya mubtada, khabar dan selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Ya, kita lanjut. Nomor selanjutnya, nomor 4. Silakan, siapa yang mau nyoba nomor 4? Ayo Ustaz. Ya, silakan. Mas Muk. Yafi Ustaz. Oke, siapa? Ustaz Yafi, silakan. Nomor 4. Nomor 4. Kamu pengemis perempuan. Kamu seorang pengemis perempuan. Oke. Berarti anti sa'ilatun. Masya Allah. Mumtaz. Anti ya, anti sa'ilatun. Sa'ilatun. Aina mubtada Ustaz? Anti. Anti mubtadanya, anti khobarnya Sa'ilatun. Sa'ilatun. Oke. Ini mubtadanya berupa apa, Ustaz? Mukhatab. Oke, mukhatab. Mukhatab berupa domir. Mutakalim. Domir domir munfasil. Oke. Mudzakkar muannas. Muannas. Mutakalim mukhatab atau gaib? Mutakalim. Mukhatab. Mukhatab itu orang keberapa, Ustaz? Orang yang kedua. Mukhatab itu apa artinya? Orang yang diajak bicara. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Ya, lanjut, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Nomor 5. Ayo, silakan Ustazah. Ya, Ustazah silakan. Mas Muk, Ustazah. Ismi Nurzayana. Nurzayana, Ustazah. Tafadhali. Oke, dia seorang petinju laki-laki. Oke, malu Arabia. Huwa mulakimun. Masya Allah. Huwa mulakimun, ya. Huwa mulakimun. Oke, Ustazah. Aina mubtada, Ustazah? Katanya itu huwa. Huwa. Mubtadanya berupa apa ini? Domir munfasil. Mutakalim mukhatab apa gaib? Gaib. Apa artinya gaib? Yang dibicarakan. Orang yang dibicara ada apa enggak? Tidak ada. Mantap. Khobarnya enak, khobarnya saja. Mulakimun apa? Mulakimun, khobar. Ya, khobarnya berupa apa, Saudara? Muannas. Muannas. Muannas apa mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Oke. Berupa apa, Saudara? Isim zahir. Sama isim mubtada sama. Isim zahir ya. Isim ya. Tandanya adalah domatain. Mantap Ustazah, syukur Ustazah. Yang terakhir, ayo, yang terakhir. Saya Ustaz. Ayo silakan. Nasmuk. Ni'matul Abidah. Ni'matul Abidah. Tafadhali Ustazah. Dia perempuan petinju. Dia seorang petinju perempuan. Baca saja. Hakimatun. Mada? Hiya mulakimatun. Hiya mulakimatun. Aina mubtada Ustazah? Hiya. Khabarnya Ustazah? Mulakimatun. Mubtada itu apa sih Ustazah? Mubtada itu kata yang diterangkan. Diterangkan atau menerangkan? Diterangkan. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia mubtada itu apa Ustazah?
Ya, Kalau dalam bahasa Indonesia apa mubtada itu saja? Ayo. Apa dalam bahasa Indonesia-nya? subjek. Subjek. Oke. Ini berupa apa saja? Hiya itu berupa apa itu? Dia. Berupa domir, Domir munfasil. fasil, mutakalim, muhotab atau gaib? Mutakal isim. Apa? Ya, berupa apa? Gaib, apa muhotab, apa mutakalim? Orangnya nggak ada, berarti gaib. Mutakal mu'annas Ustazah? Mu'annas. Mu'annas. Kalau mulakimatun mudzakkar apa mu'annas? Kalimatun mulakimatun mu'annas. Berarti antara mubtada dan khobar sama ya? Sama. Ya. Baik, teman-teman. Nah, itu pembahasannya ya. Mudah-mudahan berkah. Ada hal inakum soal sebelum selesai? Ada pertanyaan? Ustaz, Oke, silakan. Yang di buku yang halaman 38 kan ada yang syarat-syarat jumlah ismiyah itu belum dijelasin atau emang nanti dijelasin tadi yang mustadanya itu harus tertentu, khobar tidak tertentu. Oke, mubtadanya harus tertentu dan khobarnya tidak tertentu itu ada di pembahasan berikutnya. Saya tidak sampaikan karena takut pusing ya. Itu namanya ada nakiroh, ada ma'rifat. Ya. Jadi mubtadanya itu tandanya. Kalau misalkan jumlah ismnya itu mubtadanya itu harus ya tertentu, harus tertentu. Dan khobarnya itu adalah tidak tertentu ataupun tidak beralif lam. Ada nakiroh, ada ma'rifat. Nah, itu nanti akan dibahas di halaman berikutnya. Setelah nanti selesai, baru nanti ketemu ada soalnya. Ya, saya tidak sampaikan dulu, takutnya nanti kalau bahasa Sundanya paciweh. Ya. Ada nakiroh, ada ma'rifat. Ya. Ada yang khusus, ada yang umum. Ya. Kalau misalkan tidak tertentu itu tidak beral. Kalau tertentu adalah beral. Nanti kodenya double T, ada triple T, ada tertentu, ada tidak tertentu. Ada nakiroh, ada ma'rifat. Nanti di halaman berikutnya. Oke? Insyaallah. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, karena sudah jam 10:04, kita cukupkan dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah yang kemarin baru masuk siapa saja? Setelah Bida, Ustaz. Udah, gimana Ustazah Bida? Mau lanjut apa udah paham? Insyaallah paham deh ya. Ustazah Bida? Lanjut ya. Yang nggak paham yang gimana Ustazah coba? Boleh yang lainnya meninggalkan ruangan, boleh? Ustaz, terima Ustazah kasih. Bida, Afwan. Ustazah Bida ini pendalaman. Ya, Ustazah gimana Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Yang mana Ustazah? Ayo. Perubahan. Ustazah udah punya bukunya? Udah ada bukunya belum? Belum ada masalahnya. Belum ada bukunya ya? Iya. Gimana? Yang mana yang belum paham Ustazah? Gini Ustazah, perubahan ya, saya coba jelaskan perubahan. Jadi, kalau misalkan ini Ustazah, isim dilihat dari segi jumlahnya, itu kan ada mufrad, ada musanna, jama' ya. Iya. Ya. Nah, mufrad itu misalkan, contoh misalkan kata benda yang menunjukkan satu, muslimun. Muslimun. Satu orang, muslim laki-laki.
Bagaimana kalau dua orang muslim laki-laki? Tambahkan alif dan nun di belakangnya. Jadi muslimani. Nah, ini tambahkan alif dan nun. Ya, muslimun satu orang muslim laki-laki, kalau dua orang muslimani. Bagaimana kalau banyak muslimnya? Tambahkan waw dan nun di belakangnya. Jadi apa? Jadi apa? Muslimuna. 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 Jadi gini, ya, muslimuna. Tambahkan waw dan nun. Oh. Muslimuna. Oke, sudah. Muslimu, ya, muna. Berarti tambahkan waw dan nun di belakangnya sudah. Iya. Oke, ulangi coba. Satu orang, oke. Satu orang petani itu apa saja? Falahun. Kalau dua orang petani laki-laki? Falahani. Tambahkan falahani. Kalau petaninya banyak? Falahuna. Oke, coba Ustazah. Tadi kita udah belajar guru. Guru itu apa bahasa Arabnya? Mudarrisun. Satu orang guru laki-laki. Kalau dua orang guru laki-laki? Mudarrisani. Oke, kalau banyak gurunya? Mudarrisuna. Itu adalah untuk laki-laki. Sampai sini paham sudah? Iya, Ustadz. Nah, sekarang kalau misalkan itu kan laki-laki ya, satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, banyak laki-laki. Bagaimana kalau misalkan satu orang perempuan? Nah, satu orang perempuan itu ingat yang tadinya muslimun, tambahkan tak marbutonya dia apa? Satu orang muslim perempuan apa bahasa Arabnya? Muslimatun. Betul. Muslimatun. Kalau dua orang muslim perempuan, ya Ustazah, jadi yang tadinya muslimatun jadi muslimatani. Muslimun jadi apa? Muslimatani. Oh, Ustazah. Satu orang muslim perempuan adalah muslimatun. Kalau dua orang muslim perempuan berarti muslimatani. Ya. Muslimatani. Kalau banyak muslim perempuan, taknya dibuang ini saja. Jadi muslimatun. Apa? Muslimatun. Tuh. Jadi muslimatun, tandanya ini alif sama tak. Muslimatun. Oh, saja. Gitu ya? Iya, Ustaz. Muslimatani, muslimatun. Tambahkan alif dan tak di belakangnya. Oke, coba sekarang. Satu orang guru perempuan apa bahasa Arabnya saja? Mudarrisun. Perempuan. Perempuan, mudarrisatun. Kalau dua orang? Mudarrisani. Perempuan. Mudarrisani. Apa? Mudarrisatan. Oke, kalau banyak gurunya? Mudarrisatun. Satu orang petani perempuan apa bahasa Arabnya? Falahatun. Hanya nggak panjang. Falahatun. Gimana? Falahatun. Kalau dua orang petani perempuan? Falahatani. Oke, kalau banyak. Betul. Kalau banyak? Falahatun. Hanya panjang. Falahatun. Gimana? Falahatun. Oke, sampai situ paham saja?
Ya Ustadz, paham. Itu ya. Berarti jamak mudzakkar salim sudah, jamak muannats salim sudah. Nah, yang terakhir adalah jamak taksir. Kalau jamak taksir itu saja tidak ada polanya, berubah ya, berubah. Nah, nanti contoh jamak taksir nanti akan saya fotokan, saya kirim ke Ustazah. Itu saja Ustazah. Ya Ustadz. Yang lainnya contoh misalkan jamak taksir, kan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Kalau jamak taksir itu berubah. Contoh misalkan tolibun, satu orang siswa laki-laki. Kalau banyaknya bukan tolibun tapi tullabun. Jadi tullabun. Contoh lagi misalkan kolamun. Kolamun itu artinya pena. Kolamun artinya pena. Kalau dua pena, kolama, kolamani. Kalau banyak penahnya? Kolamuna. Bukan kolamuna Ustazah, tapi aklam. Oh, aklam. Berubah total. Nggak ada polanya jamak taksir itu Ustazah. Ya, kolamun, kolamani, aklamun. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya harus dihafal Ustazah. Ya harus dihafal. Itulah yang dimaksud dengan jamak taksir Ustazah. Ya. Nah, itu jamak taksir. Nah, itu sudah berarti. Sampai sini paham saja ya? Iya Ustadz. Ya. Pokoknya jamak taksir. Kenapa? Bun itu tadi yang jamak taksir itu kalau jamak jadi apa Ustadz? Kalau jamak taksir maksudnya? Ya. Yang tolibun. Oke, tolibun, tolibani, tullabun. Tolibani. Contoh lagi misalkan saja. Contoh lagi misalkan nih. Contoh lagi misalkan madrasatun. Madrasatun itu apa artinya saja? Sekolah. Pintar. Madrasatun. Kalau dua sekolah apa bahasa Arabnya? Mudarisatani. Bukan. Ini madrasatun Ustazah. Oh iya Ustaz. Madrasata. Apa? Madrasata. Madrasata. Nih, madrasatani. Apa? Madrasatani. Kalau banyak sekolahnya apa Ustazah? Madro. Ayo. Kalau banyak nggak tahu Ustaz. Nggak tahu, ini jamak taksir Ustazah banyaknya. Jadi madrasatun, madrasatani, madaris. Berubah tidak Ustazah? Daris. Madarisu. Madarisun. Madarisu. Madarisu. Berubah tidak? Berubah ya? Enggak madarisun, enggak madarisun, tapi madaris. Itulah yang maksud dengan jamak taksir. Jamak taksir. Jadi harus dihafal. Harus dihafal. Nanti contoh-contohnya jamak taksir ada Ustazah. Ya, contoh-contohnya jamak taksir ada. Nanti saya akan kirim contoh-contohnya jamak taksir. Ustaz, kalau buku di mana? Kalau Ustazah udah bukunya itu lagi dikirim Ustazah, mungkin dalam perjalanan kayaknya. Nanti Ustazah minta diingetin aja ini apa adminnya. Iya Ustaz. Adminnya diingetin untuk pengambilan bukunya. Ya, paham itu Ustazah? Pahim Ustaz. Pahim itu jawabnya apa? Pahim itu. Pahim itu artinya saya paham. Kalau kami paham, pahimna. Nah, oke, Ustazah? Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah pelan-pelan aja. Yang penting istiqomah. Nanti dibuka aja. Kita kan nanti ada rekamannya. Nanti Ustazah dibuka aja rekamannya ya. Oke, kita tutup alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, ila liqa.